Ini aku pengen ngebahas film Fatherhood. Film Fatherhood ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang ayah yang ditinggal istrinya pada saat istrinya seusai melahirkan anaknya harus mengurus anaknya. Pada awalnya ini ayahnya masih down dan tidak siap sebenarnya untuk mengurus anaknya, karena ini anak pertama juga dan dia tidak sangka bahwa istrinya akan pergi secepat itu gitu. Tapi karena istrinya sudah meninggal dan dia harus mengurus anaknya sendiri, dia mengusahakan itu sebaik mungkin. Mertuanya dan juga ibu kandungnya juga bilang ke dia bahwa kayaknya kamu butuh bantuan deh. Tapi gengsi seorang lelaki pada saat itu, gengsi seorang ayah, dia ngerasa bahwa dia bisa untuk melakukan mengurus anaknya ini sendiri. Ini kelihatan banget pada awalnya memang dia kelabakan, dia susah payah gitu ya. Di film ini kelihatan banget seperti itu. Jadi dia ngerasa bahwa dia itu bisa, tapi pada saat menjalaninya memang agak sedikit sulit. Dia berusaha sebaik mungkin tetap bekerja, tapi tetap juga mengurus anaknya dengan baik. Dia juga sebaik mungkin tetap melakukan apa-apanya sendiri. Pernah satu kali dia memanggil nanny atau baby sister ya untuk mengurus anaknya, tapi dia ngerasa bahwa dia tidak nyaman dengan hal tersebut. Dia pengen mengurus anaknya sendiri. Tetap ada perasaan seperti itu di jiwanya dia harus mengurus anaknya sendiri. Dan oleh karena itu dia sempat hampir dipecat juga dari kantornya, karena memang dia kadang-kadang meeting di kantornya dengan membawa anaknya yang nangis-nangis, yang berurusan dengan segala hal, yang berurusan dengan bayi gitu ya. Kita ngerasa di sini bahwa kita sebagai laki-laki juga hilang waktu bermainnya. Kadang-kadang laki-laki tetap harus berolahraga gitu. Ini hilang, pergaulannya hilang. Mertuanya dan ibunya ini bukan main-main, pengen membantu seorang ayah ini untuk mengurus anaknya, karena dia ngerasa bahwa karena ibu dan mertuanya ini perempuan dan lebih berpengalaman, jadi dia sudah tahulah harus ngapain dalam ngurusin anak. Tapi ayahnya tetap tidak mau, walaupun dia harus bersusah payah mengurus anaknya sendiri pada saat bayi. Nah, beriring berjalannya waktu, anaknya ini mulai sekolah. Dia ngerasa dia harus sekolah dengan memakai celana, walaupun anaknya ini perempuan. Anaknya ini pengennya sekolah tapi memakai celana gitu, memakai sebuah harusnya pakai rok kan ya. Dia ingin memakai pakai celana jeans gitu, karena dia ngerasa bahwa dia ngerasa malu bahwa dia perempuan. Kalau dia pakai rok itu dia ngerasa bahwa karena dia tomboy ya, dia seperti tidak memakai celana. Kadang dia juga, si ayah ini juga mengajarkan hal-hal baru pada saat bersama dengan anaknya gitu, mengajarkan sesuatu yang berharga. Kekhawatiran anaknya tadi yang memakai celana tadi benar-benar terjadi. Dia dibully karena
pakai rok, dan ya oleh temannya dibully karena pakai rok karena dianggap tidak cocok lah gitu. Jadi dia mengalami sedikit bulian karena dia memakai rok. Itu benar sih sebenarnya, benar kata anaknya, karena dia ngerasa nggak pakai celana, jadi dia dibully, benar-benar dibully karena hal itu. Jadi ayahnya ini datang pada saat anaknya dibully itu, dan menyesali bahwa dia tidak mendengarkan kata anaknya. Anaknya jatuh dan dari permainan karena bulian tersebut, dan dia ingin membalas, tapi pas dia turun dia terjatuh gitu ya. Akhirnya ayahnya pun menyesal dan memarahi gurunya yang terus-menerus menyuruh dia memakai pakaian selayaknya anak perempuan. Dia tomboy itu ada alasannya, ternyata dia ngerasa seperti itu. Nah, hal ini terjadi pada saat dia mulai lagi melakukan pergaulannya. Dia mulai lagi enjoy dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pergaulan seorang laki. Ya bermain bola, ke bar, dan menemukan kembali perasaan suka sama perempuan gitu ya. Dan hal itu terjadi, dia sangat menyesal sekali. Dia ngerasa bahwa ini dia ninggalin anaknya nih, jadi anaknya bisa dibully seperti ini. Dia ninggalin buah hatinya pada saat lagi dibutuhkan. Kenapa dia ninggalin pada saat hal-hal seperti itu terjadi. Dan dia sangat menyesal sekali karena dia janji sama istrinya akan menjaga anaknya gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk putus, tapi anaknya ini udah terlanjur suka sama calon ibunya ini, udah terlanjur suka sama si pacar ayahnya ini. Jadi dia menanyakan, kemana nih Tante Angsa gitu, kemana nih your friends gitu. Tapi akhirnya dia ngerasa bahwa karena aku ninggalin kamu, aku memutuskan untuk fokus ke kamu sekarang. Tapi anaknya malah ngerasa nggak nyaman dengan hal itu, karena dengan ayahnya berfokus, ayahnya kadang-kadang tidak menuruti apa keinginan anaknya. Anaknya itu terlalu dikekang, ngerasa bahwa terlalu dipantau gitu. Dia tidak boleh ke rumah omanya karena kemarahan ayahnya yang tidak dipercaya oleh omanya atau mertuanya dalam hal ini gitu ya. Dia ngerasa seperti itu, dan ayahnya ini sedikit down pada saat ngomong seperti itu. Ya kadang-kadang kita ngerasa bahwa apa yang kita lakukan ke anak kita memang terbaik gitu. Tapi justru anaknya ngerasa bahwa kesenangan dia bisa dia dapat di hal yang berbeda gitu. Kadang-kadang mungkin ngerasa bukan cuma sama anak ya, sama keluarga pun gitu. Keluarga ngerasa ini yang terbaik bagi si anggota keluarga tersebut yang diperintahkan tersebut. Tapi justru si anak ngerasa bahwa I'm okay with that, I'm okay with something that you do gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah. Kadang-kadang anaknya ini mandiri, tapi kadang-kadang orang tuanya ngekang dia, kayak misalnya pas dia ngomong itu tidak didengar. Kadang kita gitu kan sama anggota keluarga atau sama anak kita gitu. Ya ini ngajarin kita bahwa seorang ayah bisa melakukan apapun demi anaknya, tapi anaknya di sini juga
perlu diajak diskusi seperti seorang anggota keluarga yang lain, karena anaknya ini juga perlu pendapat gitu. Ini lumayan complicated hubungan antara ayah dan juga anak di fatherhood ini ya. Jadi itu dia video kita hari ini. Jadi pelajaran yang kita dapat adalah komunikasi dalam keluarga itu sangat penting sih. Apapun yang kita lakukan mungkin menurut orang lain begini yang benar, tapi menurut kita justru harus kita dengar antara dua pihak, karena memang kadang kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan gitu maksudnya. Bye guys.